HP ini adalah HP Android terkompak, terasik yang udah gue pakai sejak akhir 2024. Jujur aja, sebenarnya gue belum sempat bikin kontennya karena waktu itu lagi sibuk pindahan tempat baru ya, setup ini. Tapi akhirnya sekarang bisa gue bahas dan menurut gue, opini gue tuh nggak akan jauh beda sama teman-teman reviewer lainnya. Ini adalah HP yang bagus banget. Namanya juga Oppo Find X8, Find X8 ya. Flagship smartphone yang nggak cuma compact, tapi juga ditenagai dengan chipset flagship terbaru, MediaTek Dimensity 9400. Chipset ini dikenal punya performance yang luar biasa, efisiensi daya yang gokil, dan juga kontrol suhu yang bikin handphone tetap adem meskipun dipakai buat aktivitas berat. Dan yang bikin seru, handphone ini kayaknya belum banyak yang punya, tapi gue yakin begitu kalian tahu soal handphone ini, pasti bakal banyak yang tertarik. Makanya gue langsung aja kasih handphone ini ke istri gue, yang notabene pengguna iPhone, buat tahu reaksi dia sebagai user awam. Pertanyaannya, apakah dia bakal tetap milih iPhone-nya atau malah jatuh cinta sama Oppo Find X8 ini? Tapi sebelum itu, gue bahas dikit aja deh apa yang gue suka dan yang gue tunggu dari handphone ini sebelum rilis kemarin. Pertama, Oppo akhirnya mengembalikan tahta flagshipnya ke Indonesia setelah beberapa generasi absen. Dari yang sebelumnya cuma ada Oppo Find X5 Pro, sekarang ada Find X8 Pro. Atau enggak seriesnya lah ya, yang udah hadir lagi sebagai penerusnya. Dan ini HP-nya bener-bener jadi salah satu yang paling ditunggu. Yang kedua, sebagai pecinta teknologi baru, gue excited banget lihat gimana Oppo bawa chipset flagship terbaru MediaTek Dimensity 9400. Chipset ini tuh dibangun dengan teknologi fabrikasi TSMC generasi kedua, yaitu si 3 nanometer punya, dengan arsitektur all big core dan prosesor ARM Cortex X925 terbaru. Chipset ini punya performance yang gokil, satu core Cortex X925 yang bisa jalan sampai kecepatan 3,62 GHz. Ditambah 3 Cortex X4 lagi dan 4 Cortex A720. Ini bikin performance single core-nya naik hingga 35% dan multi core-nya lebih cepat 28%. Yang artinya semua aplikasi bisa kebuka super cepat, multitaskingnya juga lancar tanpa ada kendala. Dan ya harapan gue jelas terjawab, handphone ini nggak cuma cakep banget buat sehari-hari, tapi performanya juga udah di level flagship yang compact. Terus buat ngejawab pertanyaan yang mungkin jadi concern banyak orang, apakah handphone ini panas? Jawabannya jelas enggak ya. Performanya sekencang ini tapi tetap adem berkat manajemen suhu yang efisien. Terakhir, apakah Oppo Find X8 ini bisa bersaing dengan flagship lain? Jawabannya bisa banget. Bahkan kalau kalian punya budget lebih dan handphonenya pengen punya yang super komplit, ada lagi si Find X8 Pro yang lebih premium. Kalau kalian pengen kita bahas yang versi Pro-nya, ya komen aja di bawah. Oke? Oppo Find X8 ini jelas punya nilai jual utama sebagai handphone flagship Android yang compact, pas dipegang, ukurannya nyaman banget buat satu tangan, dan dari segi bobot juga nggak bikin capek kalau dipakai lama-lama. Buat pemakaian sehari-hari, ini handphone udah nggak perlu diragukan lagi. Dari segi layar, ada panel LTPO AMOLED 6,59 inci yang punya resolusi tinggi dan refresh rate-nya di 120Hz, plus peak brightness-nya sampai 4500 nits dengan HBM-nya di 1600 nits. Jadi waktu dipakai di luar ruangan, gue nggak perlu nutupin layar pakai tangan gue lagi, dan layar ini pun juga dilindungi sama Gorilla Glass 7i yang bikin lebih tahan banting kalau kena gesekan benda tajam atau nggak sengaja jatuh. Tapi ya semoga aja nggak jatuh di waktu sial ya. Visualnya juga nggak main-main, berkat dukungan teknologi Miravision 1090 dan Dimensity Adaptive Vision Engine dari MediaTek Dimensity 9400. Kombinasi ini bikin pengalaman nonton, scrolling, atau gaming jadi lebih eye-pleasing ya. Teknologi ini memastikan layar bisa menyesuaikan kualitas gambar secara real time sesuai kondisi pencahayaan sekitar. Jadi warnanya tetap tajam, kontrasnya pas, dan detailnya kelihatan banget ya. Selain itu, ColorOS 15 yang gue coba di sini pun juga bikin pengalaman visual makin smooth, motion animasinya terasa lebih fresh, ditambah sama si lock screen yang baru juga itu lebih intuitif untuk always on display-nya ya. Sekarang kalian nggak cuma lihat info standar doang di layar, tapi juga bisa pakai wallpaper interaktif atau live alerts pula. Contohnya, progress ongoing task muncul di sebelah kamera depan. Fitur-fitur kecil kayak gini lumayan ngebantu juga di penggunaan sehari-hari. Sama ya, tentunya secara optimisasi untuk hal-hal yang mungkin lo nggak sadari di ColorOS 15 basis Android 15 ini udah bikin kalian gak usah khawatir lagi. Ditambah handphone ini pun tetap mendapatkan update OS beberapa tahun ke depan juga, so nggak usah khawatir lagi. Nah, tapi masalahnya mungkin kalau sama gua dan para tim gua gunain Oppo ini sih ya udah pasti super aman. Apalagi ya kita udah cukup paham sama teknologi dan juga hal-hal yang ada di Oppo. Cuma gimana kalau misalkan handphone ini gua kasih ke istri gua, gantiin handphonenya buat dia jalan-jalan selama seharian. Terus ya gua bantu dia aja buat setting-setting, copy WhatsApp, login Instagram, TikTok, juga
juga sampai lock screennya, fingerprint tuh gua kasih caranya. Awalnya dia bingung, tapi pas udah terbiasa ternyata dia ketagihan sama fitur canggih yang sebelumnya nggak ada di iPhone-nya dia. Dan saat gua kasih juga, handphone ini pun berada di 98% baterainya ya. Ya sejauh ini sih dia nggak ada keluhan ya gimana-gimana, cuma agak kaku aja gitu karena beda OS kan. Oh ya, satu hal yang bikin gua makin yakin kasih handphone ini ke istri gua adalah fitur ketahanannya. Oppo Find X8 punya sertifikasi IP69. Memang gua nggak tes langsung sama dia buat bahasan handphonenya, tapi ini adalah salah satu keamanan tambahan yang ada di handphonenya, yang artinya handphone ini akan tahan debu total dan aman banget meskipun kena percikan air ataupun hujan deras sekaligus. Jadi ya dia ini pengguna iPhone 12 mini ya. Memang dia itu sukanya sama handphone compact dan males punya handphone gede. Jadi ya gue coba aja kasih pakai Oppo Find X8 ini, walaupun ya kalau dibandingin dari segi ukuran handphonenya jelas beda kerasa ukurannya. Tapi ya ini masih tergolong compact juga kok. By the way, gue kebiasain juga nih dia pakai fingerprint di sini biar beneran beda rasanya dari handphone yang dia punya. So ya test drive, foto-foto dikit, motoin gue, hasilnya menurut dia sih udah oke. Cuma kan ya namanya juga user awam gitu ya, yang biasa dia tahu kamera bagus itu cuma di buah-buahan, mungkin gak ikhlas kalau Android itu ya sekarang punya handphone udah bagus banget kameranya. Dengan beragam alasan sih ini hasil fotonya kata dia tuh terlalu natural lah, terlalu detail lah ya. Padahal kalau dari segi teknis gue sih udah ngerasa jelas better handphone ini dibanding handphonenya dia kan ya. Ya lagi-lagi dia itu belum kebiasaan. By the way, setelah test drive awal-awal sama setting sosial media dia, baterai Oppo ini jadi turun ke 93%-an ya. 5% doang habisnya. Nah sekarang langsung aja dihajar seharian kayak gimana sampai sore. Tapi ya gue tanya dikit dulu ya. Lu suka nggak fitur-fiturnya? Suka, tapi gue lebih suka yang original. Original Tanpa filter apapun. Tanpa di kotak-kotak gitu loh. Emang di iPhone pun lu nggak pakai ya? Enggak. Jadi emang ya udah lu pakai biasa aja gitu. Yes. Tapi secara hasilnya bagus, jernih. nah, Sampai pori-pori gue bisa kelihatan. oh gitu. Kalau siang-siang. Kalau siang-siang. malam kayak lebih bagus. Ya ntar kita coba malam. Oke? Sekarang gue pindah ke tempat makan ya, di tempat yang agak sedikit low light ruangannya dan ada cahaya dari luar yang terlalu keras. Which is ini sih cukup ekstrim lah buat ngambil gambar. Soal kameranya sih istri gue sempat bilang hasil foto itu terlalu natural kan ya tadi ya, dengan juga terlalu detail gitu ya. Ya tapi buat gue sih ini sih justru bukti kualitas kamera Oppo Find X8 didukung oleh MediaTek Dimensity 9400 yang punya teknologi generatif AI juga, super resolution dan juga Gen AI ya, macam-macam teknologinya dia lah buat nge-enhance kualitas gambarnya. Tapi juga memungkinkan zoom yang mengesankan banget tanpa bikin gambar jadi pecah. Bener-bener nge-push batasan mobile fotografi gitu kalau kata fotografer. Dan memang istri gue pribadi menilai ini pun ya sebenarnya Oppo masih ada beberapa kekurangan dari segi processingnya. Tapi ini hal yang wajar karena ini kondisi pencahayaan yang cukup ribet buat diambil. Dari penggunaan kamera digital yang asli aja deh, perlu ada aksesoris filter tambahan untuk bisa dapetin hasil foto yang lebih proper. Tapi memang untuk di kondisi ini sih gue bisa katakan Oppo does the job well. Masih bisa kasih foto yang oke dengan backlight yang cukup jelas. Apalagi kalau dibandingkan sama handphonenya dia, nggak selamat tuh fotonya. Ya gue tahu gue jahat banget gitu bandingin flagship sama handphone lama gitu. Cuma kan ini hal-hal yang nggak salah juga, apalagi kalau buat orang-orang yang pengen upgrade handphone lamanya ke yang baru. Kalau bisa sih jadi lebih baik kan ya, nggak sekedar upgrade dari angka, ya udah gitu nggak ada perubahan dari handphonenya. Anyway, istri gue juga cukup kaget. Di Oppo ini pun sekarang udah bisa kirim file-file ke iPhone-nya dia. Dia baru tahu ternyata Android bisa transfer file ke iPhone-nya tanpa ribet gitu. Karena hal ini sangat kerasa banget apalagi untuk para user awam yang biasa mereka tahu tuh cuma ya bisa transfer file via WhatsApp doang. Yang paling mudah ya sekarang cara transfernya udah sama kayak pengguna iPhone. Hanya saja di iPhone itu perlu install aplikasi Oppo Plus Connect, aplikasi Oppo yang tersedia di handphonenya. Tapi dengan adanya seperti ini sih udah jelas sekarang bukan masalah, bukan sebuah batasan lagi. Kalau lu pakai Oppo mau transfer file ke iPhone udah nggak susah coy. Oke, jadi kemarin sempet gagal karena gue sakit nih. Jadi sekarang langsung aja gue mau nanya kesimpulannya. Ini udah hari besokannya. Sama istri gue, kalau pakai Oppo itu oke atau tidak ya? Jadi gimana pakai Oppo kemarin? Ya oke aja sih. Dibanding handphone lu? Lebih gak enaknya karena itu lebih gede dibanding handphone gue biasanya. Enaknya kameranya lebih terang dibanding kamera handphone gue. Dia lebih detail, lebih apa sih namanya? Gue pengguna iPhone, pakai itu sehari, oke aja. Kalau dikasih gue mau. Kalau beli? Kalau beli sendiri
selama handphone gue belum rusak kayaknya nggak dulu. Oh ya. Tapi setidaknya pas paginya sih gue cek lagi sisa baterainya itu udah di 34% lah. Yang mana aktivitas dari jam 12-an sampai siang, jam 12 siang sampai malam gitu ya. Ya masih oke lah, dengan pemakaian cukup intensif dan tipis-tipis dipakai di malam hari juga masih cukup masuk akal sih dengan kapasitas sisa segini. Jadi untuk sesi malam lanjut tipis-tipis aja di hari selanjutnya sepulang gua kerja. So ya, gua sama istri gua tes dikit-dikit buat foto potret malam yang jadinya kayak kalian bisa cek di layar aja apakah bagus hasilnya. Coba aja komen di kolom komentar. Gue bahas dulu sedikit aja ya soal AI yang ada di Oppo-nya ini. Dari yang buat asal jepret-jepret, yaitu ada AI Telescope Zoom, yaitu bisa mengenhance gambar ketika lu zoom foto yang super jauh, yang nantinya bisa mendapatkan gambar yang masih kerasa detailnya, yang memang gak seasli kalau lu pakai lensa tele yang super jauh, tapi ini cukup membantu sih. Kemampuan edit fotonya yang tadi gue mention bisa AI eraser juga buat hapus objek atau orang yang gak diinginkan dalam sebuah foto. Terus AI Clarity Enhancer juga bisa digunakan kalau foto lu kurang high resolution lah atau mau diperbaikin lagi. Sama ada AI Reflection Remover juga kalau foto di dalam gedung buat foto landscape yang biasa ada bias kacanya ini, jadi bisa dihapus jadi berasa foto di luar langsung gitu ya. Atau ya buat lu yang foto-foto hobi cityscape di dalam mobil, ini juga masih berguna. Kalau buat produktivitas dia tuh ada AI Toolbox yang isinya terdapat AI Writer, AI Replay, sama AI Summary yang tujuannya sih yang ngebuat tulisan lo lebih terlihat profesional aja karena semuanya dibantu sama AI. Jadi ini cukup kepake kalau memang lagi butuh aja. Anyway, baik lagi ke pembahasan si handphone ini, dan penggunaan standarnya udah ya, foto-foto standar juga udah. Sekarang performance-nya yang biasa kita bahas di channel ini. Jadi dengan adanya Dimensity 9400 yang ada di Oppo Find X8 ini, apakah bisa menunjang performance jadi lebih gokil? Ya secara spek yang gue pegang ini yaitu di 1256 GB bisa mendapatkan skor sintetisnya sebesar ini, yang memang dari Antutunya itu nggak sesuai target Dimensity karena ya RAM yang digunakan ini cuma di 12 GB aja. Beda ketika gue lihat teman-teman gue yang ngetes di 16 GB nya bisa dapetin skor lebih tinggi. Tapi apakah seri ini bisa dibilang jelek? Ya sama sekali enggak lah. Angka Antutu segitu sangat bisa menjamin penggunanya pakai handphone ini tanpa ada lag sama sekali. Bahkan buat dipakai beberapa tahun ke depan pun juga aman banget. Oke, lanjut ya ke gaming test. Oppo Find X8 ini pun juga performance gamingnya udah punya yang solid banget berkat chipset MediaTek Dimensity 4400-nya. Dan salah satu alasan kenapa performance-nya udah mulus adalah karena dukungan MediaTek Hyper Engine 3.0. Teknologi ini secara pintar mengatur performance dan dayanya juga. Jadi gameplaynya tetap lancar tanpa ada gangguan, bahkan di settingan tinggi pula. Di beberapa game yang gue udah tes, performance-nya memang nggak main-main. Simak aja datanya kayak gimana. Kayak di game pertama adalah Genshin Impact di settingan highest 60 bisa dapat rata-rata di 59 fps dan permainan selama 20 menit maka 8% doang, dan suhu tertingginya cuma di 41 derajat Celcius bagian depannya. Lalu untuk CODM di game multiplayernya di settingan medium ultra itu bisa dapat rata-rata di 94 fps. Tapi dengan catatan ini nyampur sama game lobby ya. Cuma saat gameplaynya ini bisa smooth di 120 fps. Lalu untuk permainan selama 23 menit makan 13% dan suhu tertingginya ini anomali bisa dapat di 46 derajat Celcius di bagian depannya, belakangnya di 45 derajat Celcius. Lalu game ketiga Mobile Legends settingan ultra itu bisa dapat rata-rata di 119 fps dan permainan selama 30 menit makan 9% doang, dan suhu tertingginya itu di 37 derajat Celcius bagian depannya. Lalu yang keempat game HOK yaitu di settingan Ultra Max itu dapat rata-rata di 119 fps. Lalu untuk permainan selama 35 menit makan 9% doang dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Lalu untuk game PUBG di Smooth Ultra Extreme dapat rata-rata di 119 fps dan permainan selama 29 menit itu 10% baterainya dan suhu tertingginya sama di 41 derajat Celcius. Dari semua game yang gue coba, gaming experience Oppo Find X8 ini termasuk aman banget buat main game lama-lama. Suhunya masih stabil di angka yang nyaman. Ngomong-ngomong si MediaTek Dimensity 9400 juga udah mendukung ya hingga 41 peningkatan performance-nya dan 40% performance ray tracing yang lebih cepat juga dibanding chipset generasi sebelumnya. Memang di gaming test kali ini sih gue belum tes game dengan fitur ray tracing, tapi kalau teknologi dioptimalkan di game-game masa depan ya mungkin Oppo Find X8 ini udah jelas siap buat ngasih pengalaman yang lebih oke lah, lebih imersif lagi. Jadi gimana menurut kalian sama handphone yang satu ini? Sekali lagi ini bukan review full karena memang udah telat juga. Gue mau share juga ya udah telat banget gitu. Ya udahlah, maaf kita nih ahli
alih profesi di tukang di akhir tahun kemarin ya, bukan konten kreator lagi nih tahun kemarin. Nah, kesimpulan gua ya, sekarang kita coba bahas sedikit lah soal sistem kamera di Oppo Find X8 ini sebelum kesimpulan maksud gua. Dengan triple kameranya di 50 megapiksel, ultra wide, main sama telefotonya, ini jelas udah lebih dari cukup buat memenuhi kebutuhan fotografi kalian. Ditambah co-engineering sama Hasselblad juga, sistem kameranya ini makin solid dengan chipset Dimensity 9400-nya pun juga udah mendukung banget. Berkat ISP-nya juga yang canggih, si chipset ini nggak cuma bikin hasil foto jadi lebih berkualitas, tapi juga mendukung perekaman video hingga 4K 60 fps yang tahan lama dengan efisiensi daya yang optimal juga. ISP segmentation dari Dimensity 9400 ini pun juga ngebantu banget buat menghasilkan gambar yang jadi lebih tajam dan natural sambil tetap hemat daya. Jadi performance chipsetnya pun bener-bener kerasa maksimal di sektor kamera. Lanjut ke baterai, Oppo Find X8 ini dibekali baterai 5630 mAh dengan pengisian super cepat di 80 watt super VOOC. Ini standar flagship banget ya, tapi yang menarik adalah baterainya tetap besar tanpa bikin dimensi handphonenya ini kerasa besar dan juga berat ya. Jadi kalian tetap dapat kombinasi daya, tahan dan kenyamanan yang pas buat di penggunaan sehari-hari. Nah, ngomongin Dimensity 9400 lagi, secara keseluruhan ya, chipset ini jelas jadi salah satu kekuatan utama Oppo Find X8. Performance-nya nggak cuma cepat untuk multitasking dan gaming, tapi juga stabil berkat manajemen daya yang cerdas juga. Teknologi seperti ISP sama HyperNG 3.0 dan juga generasi baru Cortex 925-nya bikin handphone ini terasa future proof ya, siap buat kebutuhan kalian di tahun-tahun mendatang. Ya, kalau ditanya soal Oppo Find X8 ini, menurut gua ini jadi salah satu comeback flagship terbaik dari Oppo ya. Desainnya compact, fitur kameranya powerful, performance gamingnya yang aman juga, baterainya besar plus harga yang masih reasonable lah ya buat HP ini ya. Wajib banget lah kalian pertimbangkan. 14 juta, masih reasonable. Bahkan buat user yang nggak terlalu tech savvy ya, yang nggak terlalu gimana-gimana ya, handphone ini ya masih friendly banget. Kalau OS-nya udah cukup intuitif, jadi transisi dari handphone lama ke Oppo Find X8 ini nggak bikin ribet. Bahkan dari istri gue yang tadinya pengguna iPhone aja bilang, ya kalian tau lah sendiri penjawabannya tadi kayak gimana. Jadi kesimpulannya gimana sama Oppo Find X8 ini? Ya cocok buat kalian para user Android, dan ternyata juga cukup mudah dipakai buat user awam sekalipun. Gimana menurut kalian? Mau coba? Ya komen aja di bawah. Ya tapi kan giveaway nih. So buat perilisannya kali ini sih Oppo udah cukup berhasil lah, apalagi dengan MediaTek Dimensity 9400 yang jadi otak di balik semua performance-nya. Tapi balik lagi, apakah smartphone ini udah sesuai ekspektasi dengan kalian? Sesuai dengan ekspektasi kalian atau masih ada yang kurang? Coba aja share pendapat kalian di kolom komentar. Jadi mungkin aja pembahasan gua dari Oppo Find X8. Thanks banget yang udah nonton. Like videonya kalau kalian suka, dan jangan juga komen soal istri gua. Kalau kalian suka, like videonya. Udah ya. Follow juga semua sosial media kita ya, dan Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semuanya di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.